Saudara-saudariku yang terkasih, pada hari ini Rabu 6 Agustus 2025, saya Romo Siga dari Gereja Katolik Santo Fransiskus Xaverius, Pacitan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Kita bersama Bunda Gereja merayakan pesta Yesus menampakkan kemuliaan. Sering kita mengalami kejadian pada masa lalu, tetapi baru kemudian kita ketahui maknanya. Demikian pula yang dialami oleh 3 rasul terpilih, Petrus, Yakobus, dan Yohanes di puncak Gunung Tabor. Cahayanya yang menyinari wajah ilahi Kristus menyilaukan mereka sehingga mereka sungguh terkesan oleh kejadian itu. Dalam cahaya yang mulia itu ditampakkan pembicaraan Kristus dengan Musa dan Elia. Meskipun kita tidak memandang sendiri kemuliaan Tuhan itu, iman kita mengatakan bahwa Dia sudah bangkit dan dimuliakan, dan bahwa Ia menjadi pengantara kita di hadapan Bapa agar kita kelak dapat ikut serta dalam kemuliaannya. Ketika sedang berdoa, berubahlah rupa wajah Yesus. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, dalam penampakan kemuliaan Putra Tunggal-Mu, Engkau mengukuhkan misteri iman dengan kesaksian Musa dan Elia. Secara mengagumkan, Engkau juga memaklumkan martabat kami sebagai anak-anak angkat-Mu yang terkasih. Semoga kami yang mendengarkan suara Putra-Mu terkasih menjadi ahli waris yang sah bersamanya, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Lukas bab 9 ayat 28b sampai dengan ayat 36. Sekali peristiwa, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika sedang berdoa, wajah Yesus berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan, dan tampaklah 2 orang berbicara dengan Dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergian Yesus yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika terbangun mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya, juga kedua orang yang berdiri di dekat Yesus itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepada Yesus, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara Petrus berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka, maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri. Murid-murid itu merahasiakan semua itu, dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, peristiwa transfigurasi, wajah Yesus berubah rupa
wajahnya bercahaya dan disaksikan oleh para muridnya. Peristiwa kemuliaan Yesus itu mau menunjukkan kepada kita semua sebagai orang-orang yang beriman, supaya kita belajar dari pengalaman hidup para murid, tidak hanya kemuliaan, kenyamanan, ketenangan di dalam kebersamaan dengan Tuhan Yesus, tetapi keberanian juga untuk menjadi saksi bahwa Yesus datang ke dunia untuk memberikan keselamatan bagi seluruh umat manusia. Kemuliaan di Bukit Tabur menjadi antisipasi bagi kita semua akan penderitaan, wafat, dan kebangkitan Tuhan Yesus. Oleh sebab itu Tuhan Yesus mengingatkan bahwa Ia akan menderita sengsara, wafat, dan bangkit. Ia menegur Petrus supaya tidak hanya merasa nyaman di Bukit Tabur, tetapi mau ikut serta berpartisipasi di dalam perjalanan hidupnya, mengajarkan kasih dan disempurnakan dengan peristiwa salibnya itu. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, kemuliaan kita adalah mengikuti kemuliaan Tuhan. Kita sebagai anak-anak angkat Allah, kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus, martabat kita diangkat oleh Tuhan Yesus, dibebaskan dari belenggu dosa, maut, dan kematian. Maka hendaklah kita mewartakan kehidupan. Yesus hadir membawa terang cahaya bagi kita, yaitu terang kasih dan kehidupan. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih dan Maha Kuasa, dalam penampakan mulia Putra-Mu, Engkau berkenan menunjukkan seri cahaya-Nya. Kami mohon, semoga santapan surgawi yang telah kami sambut menjadikan kami serupa dengan Dia yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, pergilah. Ibadah sabda sudah selesai. Syukur kepada Allah.